Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kalian semuanya. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah aplikasi sains. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu masing-masing nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatih Rizky Rahardani dengan NIM 2020-33110. Yang kedua, Niken Aulia Ristianti dengan NIM 2020-33106. Yang ketiga, Ahmad Hasandino dengan NIM 2020-33119. Yang keempat ada Ayu Dea Ananda Rahmawati dengan NIM 2020-33128. Dan yang terakhir ada Syarifatul Muna dengan NIM 2020-33135. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya. Selanjutnya dari saya Ahmad Hasantino dengan NIM 2020-33119 akan menjelaskan, memberitahu kalian berbagai jenis makanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, simak terus video berikut ini. Ini dia guys, teman-teman semuanya, contoh dari makanan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mie instan. Siapa yang tidak kenal sama mie instan? Nah, ini dia mie instan. Yang kedua ada buah jeruk. Selanjutnya ada tumis udang. Yang ini tumis sayur kangkung. Selanjutnya ada buah pisang. Ini yang populer yaitu nasi goreng. Dan yang terakhir ada jus buah-buahan. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Rahardani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan proses pencernaan makanan yang melibatkan organ pencernaan. Fungsi organ pencernaan kanan antara lain menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah, serta mengeluarkan komponen makanan dari tubuh apabila zat-zat yang tidak dapat dicerna. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian organ pencernaan yang melakukan proses pencernaan paling awal. Organ pencernaan pada rongga mulut terdiri atas gigi, lidah, dan air ludah. Gigi manusia berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan sehingga bentuknya seperti pahat. Yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk merobek atau mengkoyak makanan yang berbentuk runcing. Dan gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah atau menggilas makanan. Gigi tersebut berbentuk permukaannya lebar dan bergelombang. Gigi geraham terbagi menjadi 2, yaitu gigi geraham muka atau premolar dan geraham belakang atau. Selanjutnya ada lidah. Lidah berfungsi untuk membedakan rasa tertentu. Bagian depan lidah atau ujung lidah peka terhadap rasa manis. Bagian samping kanan dan samping kiri peka terhadap rasa asin dan asam. Bagian pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Lidah juga berfungsi untuk mengatur letak makanan di mulut, membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, dan membersihkan rongga mulut. Selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan melakukan gerakan peristaltik
yaitu gerakan melebar dan menyempit, bergelombang dan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke lambung. Dinding kerongkongan menghasilkan lendir sehingga makanan mudah. Lambung manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu kardiak, pilorus, dan fordus. Di dalam lambung terjadi gerakan peristaltik sehingga makanan dari lambung terdolong ke usus halus. Lambung menghasilkan getah lambung, yaitu HCI atau asam klorida, untuk mengaktifkan pepsin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi proses pencernaan dalam tubuh manusia. Kali ini kita akan mengupas tentang sistem pencernaan manusia, mulai dari pengertian hingga fungsi tiap-tiap organ. Secara umum, proses pencernaan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Sedangkan proses pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya sistem pencernaan mekanis dan kimiawi. Fungsi mulut yaitu untuk mengunyah makanan agar lebih halus dan mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut untuk menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J yang memiliki ukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam proses pencernaan. Yang pertama yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang telah diproduksinya. Dan yang ketiga yaitu perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Yang keempat yaitu ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap yang diperlukan dalam sistem pencernaan karena akan menghasilkan cairan empedu yang diperlukan ketika proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk mencerna enzim pencernaan guna untuk mencerna karbohidrat, protein, lemak di usus halus. Yang kelima itu ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil yang memiliki lebar sekitar 2,5 cm dengan panjang 10 meter. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua ada jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ada ileum yaitu usus penyerapan. Yang keenam ada usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu cecum, yang kedua kolon, dan yang ketiga rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Yang ketujuh ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Feses yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari sistem pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus yaitu sebagai tempat keluarnya feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang
berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia dan upaya untuk mencegahnya. Yang pertama ada penyakit gastritis, yaitu suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Gastritis juga terjadi karena kadar asam klorida atau HCI pada lambung terlalu tinggi. Berikut adalah cara pencegahan penyakit gastritis. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam atau mengandung gas seperti kol dan sawi. Yang kedua, kurangi atau hindari konsumsi kopi, teh, dan minuman bersoda. Yang ketiga, perbanyak frekuensi makan namun dalam porsi kecil, kurang lebih 5-6 kali per hari. Yang keempat, ada usahakan jadwal makan teratur dan jangan terlambat. Gangguan sistem pencernaan manusia yang kedua adalah hepatitis. Hepatitis yaitu penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Berikut adalah cara pencegahannya. Yang pertama, vaksin menjadi salah satu cara paling efektif untuk menjaga hepatitis. Vaksin berfungsi untuk membentuk antibodi pada tubuh untuk melawan virus. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Berdasarkan penelitian ilmiah, mencuci tangan menggunakan sabun sangat efektif untuk membunuh kuman atau virus. Yang ketiga, jangan gunakan jarum bersama-sama. Yang keempat, menghindari menggunakan beberapa barang yang sama dengan orang lain. Harus kamu lakukan sebagai upaya pencegahan hepatitis. Yang kelima, kebersihan makanan. Pencegahan hepatitis juga bisa dilakukan dengan memastikan kebersihan makanan. Gangguan sistem pencernaan manusia yang ketiga adalah diare. Diare dapat terjadi karena iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer karena penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Gerakan peristaltik di dalam usus menjadi tidak terkontrol. Akibatnya laju makanan terjadi meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala tersebut menunjukkan terjadinya penyakit disentri karena infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar. Berikut adalah cara pencegahan penyakit bakteri pada tubuh. Yang pertama, memisahkan makanan yang mentah dari yang matang. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya dan tidak minum air keran. Yang keempat, menyimpan makanan di lemari es dan hindari meninggalkan makanan di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Gangguan sistem pencernaan pada manusia yang keempat adalah konstipasi atau sembelit, merupakan keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan karena adanya penyerapan air pada sisa makanan. Dengan demikian, feses kekurangan air dan menjadi keras karena kebiasaan buruk yang menunda-nunda buang air besar. Selain itu, kurangnya penderita dalam mengkonsumsi makanan berserat, makanan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat, serta minum banyak air dapat mencegah gangguan konstipasi. Berikut pencegahan penyakit konstipasi pada pencernaan manusia. Yang pertama, konsumsi makanan berserat. Yang kedua, cukup minum air putih. Dan yang ketiga, tidak menahan desakan untuk buang air besar. Gangguan pencernaan manusia yang kelima adalah appendicitis, yaitu merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya adalah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Berikut cara pencegahan penyakit appendicitis, yaitu dengan cara mencukupi asupan serat dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat
seperti sayuran, buah-buahan, gandum utuh, oatmeal, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Penyakit selanjutnya yang keenam ada hemoroid atau wasir. Hemoroid atau wasir merupakan gangguan pembengkakan pada saluran anal yang terjadi di sekitar anus. Orang yang sering lama duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil kemungkinan besar terjangkit penyakit hemoroid atau wasir tersebut. Upaya dalam mencegah wasir atau hemoroid tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi banyak makanan berserat, minum banyak cairan, jangan menunda PAD, dan hindari duduk yang terlalu lama. Penyakit yang ketujuh, MAH. Orang yang mengalami MAH merasakan perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan MAH dapat terjadi karena meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena stres, pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan sebagainya. Upaya dalam mencegah MAH dapat dilakukan dengan menghindari makanan yang dapat memicu terjadinya MAH, seperti makanan yang pedas, asam, dan berminyak. Jangan berolahraga saat perut masih dalam keadaan kenyang. Berikan jeda 2-3 jam setelah makan untuk berbaring. Yang kedelapan ada penyakit kelainan tukak lambung. Tukak lambung termasuk dalam kelainan sistem pencernaan dikarenakan kerusakan pada selaput lendir lambung. Tukak lambung terjadi karena kuman, toksin, ataupun psikosomatis. Kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan termasuk faktor psikosomatis yang dapat memelihara pengeluaran HCl berlebihan pada lambung. Hal tersebut dapat memicu kerusakan pada selaput lendir lambung. Upaya dalam mencegah tukak lambung diantaranya rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum makan, cuci bahan makanan, dan masak hingga benar-benar matang. Pastikan air yang kalian minum bersih dan sudah dimasak. Yang kesembilan ada penyakit malnutrisi. Malnutrisi merupakan penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan pada tubuh. Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pankreas atrofi yang kehilangan banyak retikulum endoplasma, misalnya kwashiorkor, yaitu penyakit akibat kekurangan protein yang parah dan pada umumnya menyerang pada anak-anak. Upaya dalam mencegah terjadinya malnutrisi diantaranya pilihlah makanan yang sehat, bergizi, dan rajin olahraga serta mengkonsumsi suplemen. Yang ke-10 ada radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan gangguan pada organ pencernaan karena terlalu banyak tumpukan makanan atau kotoran yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, terutama di bagian umbai cacing. Ampas kotoran yang tidak dapat dicerna tersebut berasal dari makanan yang tidak dapat diuraikan oleh tubuh, misalnya biji cabai. Penumpukan kotoran menyebabkan umbai cacing menyempit dan terinfeksi oleh kuman, sehingga umbai cacing meradang. Gejala yang terjadi pada radang usus buntu antara lain perut bagian kanan bawah terasa nyeri, perut terasa mual disertai muntah, kadang diare, dan tubuh demam. Jika radang usus buntu sudah parah, maka harus dilakukan operasi pengangkatan usus buntu tersebut. Upaya dalam mencegah radang usus buntu diantaranya mengkonsumsi makanan berserat, minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan yang mengandung prebiotik, rutin cek kesehatan di dokter. Sekian video pembelajaran yang telah dibuat oleh kelompok 4. Kami apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.